tengah perkembangan kecerdasan buatan, ada salah satu produk yang trending belakangan ini. Ialah ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI, salah satu perusahaan riset dan penyebaran kecerdasan buatan yang berbasis di San Francisco. Sejak awal uji cobanya pada November 2022, CEO OpenAI mengklaim bahwa ChatGPT sukses dalam kurun waktu 1 minggu digunakan oleh 1 juta pengguna dan pada Januari 2023 sukses digunakan oleh lebih dari 13 juta pengguna untuk berbagai macam keperluan. Lalu, apa itu ChatGPT dan mengapa begitu sangat populer? Dan akankah ChatGPT mengancam pekerjaan Anda? ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan model bahasa khusus sehingga mampu belajar secara mendalam untuk menghasilkan teks jawaban alami untuk banyak pertanyaan layaknya guru pribadi yang mengetahui segalanya. Meski mirip dengan chatbot yang banyak digunakan oleh dukungan pelanggan otomatis, ChatGPT membuat terobosan besar yang dapat menjawab pertanyaan melalui percakapan, tidak hanya memberikan opsi jawaban. ChatGPT telah dilengkapi kemampuan untuk mengoreksi tata bahasa, meringkas teks yang sulit menjadi konsep yang lebih sederhana. Bahkan ChatGPT bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dirinya sendiri. Use the text-to-speech software to give ChatGPT a voice. Can you give me a short description of yourself and then tell me what kinds of things can you do? I am ChatGPT, a large language model trained by OpenAI. I am capable of understanding and generating text, and can answer a wide range of questions, as well as generate creative writing and text summaries. So a lot of the people that have used your services seem to think that you're pretty smart. Tell me, how do you have all of this knowledge? I have been trained on a massive dataset of text, which allows me to understand and generate text on a wide range of topics. The dataset contains a wide variety of information such as books, articles, and websites, which allows me to have knowledge on many different subjects. Do you have any limitations? Are you sometimes wrong? As a language model, I don't have my own personal experiences or beliefs. OpenAI, perusahaan riset yang mengembangkan ChatGPT, didirikan oleh Elon Musk pada 2015, berfokus pada kemajuan mendasar dalam AI dan kemampuannya. OpenAI memastikan kecerdasan buatan dapat menguntungkan manusia, sehingga dirancang dengan aman dan bermanfaat. Jadi keistimewaan dari AI dalam hal ini termasuk ChatGPT adalah kemampuannya untuk menyerap informasi atau data yang demikian besar. Jadi implikasi dari revolusi industri 4.0 yang berkonsentrasi terhadap pengembangan teknologi informasi, di dalamnya juga pengembangan big data, di dalamnya juga termasuk pengembangan penyempurnaan algoritma. Nah, ChatGPT ini merepresentasikan itu semua. Selain dapat menjawab pertanyaan umum, ChatGPT juga dapat memecahkan persamaan matematika, lalu dapat mengerjakan sebuah naskah teks akademik, sastra, naskah film, memperbaiki coding, lalu menerjemahkan antar bahasa, mendeteksi kata kunci dalam teks, dapat merekomendasikan sebuah aktivitas dan menjelaskan sebuah aktivitas, dan masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh ChatGPT. Berbagai fitur canggih yang ditawarkan oleh ChatGPT semakin mengundang kekhawatiran terkait kemungkinan kecerdasan buatan menggeser peran manusia dalam beberapa pekerjaan. Kegelisahan ini tak hanya dirasakan masyarakat luas, tetapi juga para CEO perusahaan teknologi, peneliti, akademisi di bidang teknologi, hingga para filsuf yang berjumlah 1.100 orang ramai-ramai mengajukan petisi meminta penundaan pengembangan AI setidaknya untuk masa 6 bulan ke depan. Hal yang terpenting, masuknya data itu harus data yang berkualitas dan pola trainingnya. Nah, ketika dua hal krusial itu tidak terpenuhi, dia akan sama saja dengan manusia yang dimasuki dengan pembelajaran yang buruk, pelatihan yang rendah, akhirnya menjadi manusia yang tidak cerdas. Jadi, kita tidak melihat AI ini sebagai sebuah perangkat yang ajaib, yang pasti bagus, yang hasilnya hebat. Nah, itu sangat tergantung pada data yang dimasukkan maupun pola pembelajaran pelatihan yang dilakukan. Kecanggihan ini semakin menimbulkan kekhawatiran, apakah banyak profesi yang akan tergantikan oleh kehadiran kecerdasan buatan. Sekarang sudah terjadi penggantian banyak profesi
Seperti kalau Mbak lihat Yahoo, kemudian Bloomberg, beberapa institusi berita itu sudah menggunakan jurnalis pakai AI. Beberapa stasiun sport itu wartawan sportnya adalah AI. Mereka diminta untuk menonton sebuah pertandingan, kemudian menuliskan rilisnya, menuliskan beritanya, dan ramuan, formulasi kata-kata dan informasinya sangat luas. Manusia tidak mampu membedakan. Tapi kita juga harus ingat ada jutaan pekerjaan yang baru juga akibat adanya AI. Jadi problemnya adalah kita mau nggak belajar dan melihat peluang apa yang baru yang dibawa oleh artificial intelligence. Jadi bukan hanya berkutat pada rasa takut, pada kekhawatiran, oh nanti ada penumpukan jumlah pengangguran, kerusuhan sosial, itu betul, tetapi itu bisa dimitigasi, bisa dimanage ketika kita mempelajarinya secara terus-menerus. Dalam laporan Goldman Sachs berjudul The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth, mencantumkan beberapa pekerjaan di Amerika Serikat yang berpotensi tergantikan kecerdasan buatan seperti bagian administrasi, konsultan hukum, dan bagian keuangan. Sedangkan pekerjaan yang sukar digantikan oleh kecerdasan buatan mencakup bagian produksi, perbaikan, perawatan, dan kebersihan. Mengingat potensinya dalam mendorong perubahan besar pada peradaban, perkembangan AI yang terlalu cepat dapat mengkhawatirkan dapat memicu persaingan tidak sehat antar perusahaan pengembang AI dan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian besar pada eksistensi kita, yaitu manusia.